Iya pemirsa, sekarang kita udah nyampe bioskop. Benar, kita akan segera Sebenarnya kita ada apa sih di bioskop ini? main-main aja, Pak. Oh, Jarang-jarang kan liputan nonton di bioskop. oh orang kaya nonton Bener. di Enggak kaya, biasa aja. Semua juga udah pada tahu. Enggak. Bisma belum datang, dia nyusul sih katanya soalnya nggak tahu dia akan datang bersama siapa. Pemirsa nanti bisa saksikan kan? Bisma datang bersama siapa. Kuasa hukum Enji menyayangkan penyitaan serta keputusan Mahkamah Agung tentang sejumlah uang yang harus dikembalikan kliennya. Kemudian dia beli rumah di Cilandak, rumah yang tempat tinggal itu disita. Jadi kan itu hartanya anak yatim Kiano. Ya, hartanya dua orang anak yatim lain, anaknya Riza dengan Haji Mas Said siapa? Syahwa dan Alia. Nah, mudah-mudahan negara kita tidak merampok harta anak yatim itu. Enji disuruh mengembalikan uang pengganti sebesar sekarang 39 miliar. 39 miliar itu dulunya di dalam surat dakwaan disebut 32 miliar. 32 miliar itu terdiri dari sejumlah 12 miliar lebih kurang uang rupiah dan 2,3 juta US dollar uang dolar. Dulu kursnya lebih kurang 9.000 kalau nggak salah. Sekarang kursnya itu 11.500 kalau nggak salah. Sehingga dari 32 naik jadi 39. Hukuman ini tentu sangat berat untuk Enji, apalagi ketika ada si buah hati yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang darinya. Mungkin Enji sanggup menjalani masa tahanan dalam kurun waktu 12 tahun. Tapi ia tak kuasa saat membayangkan harus terpenjara dan tak bisa menjalankan peran sebagai seorang ibu dalam rentang waktu tersebut. Jadi masa emas Kiano ini udah nggak sempat disentuh dengan sentuhan ibu oleh si Enji. Kiano itu anak yatim, bapaknya sudah meninggal, satu-satunya orang tuanya adalah Enji. Bagi Enji itu yang sesuatu yang berat sekali bagi dia, dilematis. Karena apa? Dia mau nitip ke bapaknya, ibu bapaknya menetap di Manado. Umur ibu bapaknya, opanya sudah tidak lagi umur yang bisa ngurus bayi. And for me also it's not easy because it's always crossed to my mind that why I have to be such a burden to my parents in their old days. They supposed to have a great life where I supposed to serve them as a daughter, not giving them burdens and a lot of problems. Because now my son Keanu is depending on my mom and dad, and then of course my economical situation now. We depend on my mom and dad. Dengan alasan itu pula, akhirnya Enji memilih menitipkan si buah hati untuk dididik dan dirawat di pondok pesantren milik Ustadz Yusuf Mansur. Lantas apa kata Ustadz Yusuf Mansur terkait keinginan Enji menitipkan putra semata wayangnya itu? Udah ya. Tapi kan tuh kemarin dulu itu, habis itu mungkin karena kesibukan saya kali ya. Jadi nggak ada komunikasi lagi gitu. Ya, baru ini saya tahu kalau ternyata wacana itu masih bergulir, dan tentunya umur Keno udah lebih dari yang tahun kemarin kan gitu. Insya Allah. Mungkin ada keprihatinan. Ya. Kebetulan kan di pondok ada jenjang sampai universitas. Ya welcome gitu. Insya Allah dia akan jadi anak saya gitu kan. Semua santri di Darul Quran kan anak saya. Saya dipanggil ayah gitu. Kalau di pesantren saya dipanggil ayah. Ya mudah-mudahan saya jadi ayahnya Kenu kan insya Allah. Vonis yang telah dijatuhkan Mahkamah Agung bukan akhir cerita panjang mantan putri Indonesia ini. Pasalnya Angelina Sondakh masih memiliki satu cara untuk memperjuangkan hak hukumnya. Lantas akankah ia mempergunakan haknya untuk melakukan peninjauan kembali yang menyeret namanya dari kasus korupsi di Kementerian Pendidikan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga? Pasti akan mengusulkan kepada Enji, merekomendasikan kepada Enji, lakukan hak hukum kamu.
ajukan PK, ajukan peninjauan kembali. Saat kehilangan disikapi dengan kelapangan hati, maka di sana tersedia kebahagiaan yang lebih abadi. Itulah kiranya yang mengilhami 6 personil Smash, Bisma, Rangga, Diki, Rafael, Ilham, dan Reza. Setelah hengkangnya Morgan Oey yang memilih berkarir di dunia akting, Bisma CS berusaha mengisi hari-hari mereka dengan semangat yang tak luntur sedikit pun. Setidaknya inilah yang terlihat ketika Reza berusaha membangunkan Diki seperti yang terabadikan tim Seleb on Cam berikut ini. Halo pemirsa, sekarang gue lagi siap-siap nih. Sekarang gue mau habis ini gue mau bangunin Diki, mau kamarnya Diki. Katanya sih harus rapi, udah gue rapi-rapi padahal kan gue setiap harinya gembel. Pakai parfum dulu supaya cewek-cewek pada nggak jauh-jauh dari saya. Balik. Iya katanya hari ini hari penting sih, ya udah katanya. Ya saya terima jadi aja saya. Nah pemirsa, sekarang kita udah sampai di depan pintu kamarnya Diki Smash. Sekarang kita ketok-ketok. Ya, orang paling ganteng sedunia. Mau ngapain? Gak boleh masuk nih, tempat privasi. Gak salah cowok kayak gitu tuh. Punya privasi sendiri-sendiri. Iya. Oh, udah siap sekarang? Udah dong. Diki, kita mau kemana, Dik? Hah? Ya salah. Sekarang kita kamera. Ya udah, sekarang kita mau jemput anak-anak yang lain ketemu di sana ya. Yuk, ikutin ke sana. Keseruan personil Smash mempersiapkan diri mereka untuk hadir di sebuah acara benar-benar terasa akrab dan kompak. Terlebih ketika sejumlah mereka sampai di kamar Rangga seperti berikut ini. Kebiasaan makan warteg. Apa sih? Kok Ilham? Lu ngapain di kamarnya Rangga? Hah? Ya ini, apa namanya? Serius lu? Ayo, ngaku ngapain kalian? Buka. Nah kalau di sini boleh diacak-acak. Ini dingin tempatnya. Di tempat aku nggak boleh. Hei Rangga, hai, baru dari mana? Jangan harimau. Iya, ini telepon cam. Hai pemirsa. Berduaan aja kalian. Iya, kalian juga berduaan aja. Enggak, kita sendiri di sini tadi. Sama sih, dia tadi minta biasa. Kok yang dua nggak ada? Yang satu nanti di tempat langsung. Yang satu lagi bikin dodol kayaknya. Gimana di Pontianak ya? Bener. Lagi ritual pengusiran roh. Nggak bisa ikut. Mungkin dia berada dalam doa kita aja kali. Oh, bukan. Atau nanti itu mungkin ada di sana. Bukan rumah itu. Bukan. Jangan. Kamu lagi di Pontianak, pacar di Pontianak. Bapak masa nggak tahu aja sih rumahnya siapa itu? Pontianak rumah siapa? Oh, ya lah. Enggak lah. Sibuk main sinetron. Ini nggak ikutan. Ya udah pemirsa, kita sekarang udah mau siap-siap, kita mau segera menuju lokasi karena kita udah ditunggu. Kita udah ditunggu ya sama banyak panitia di sana. Beneran ya? Kita udah ditunggu sama Pak dibully Pak. Oh iya. Ditunggu sama Big Bang 21. Ya semuanya deh. Kita mau bergabung. Udah gak sabar. Dalam live streaming. Kita bakal nonton bareng sama mereka. Bener. Dong, tapi lewat streaming. Mau tahu kayak apa keseruan nanti? Dan mau tahu ada apa aja di sana? Mari ikuti kita. Tetap bersama. Match. Kehilangan Morgan memang bukan akhir dari segalanya. Walau masih bertahan dengan 6 personil, Smash tidak ingin kerajaan sukses yang telah dengan susah payah mereka bina hancur begitu saja. Dan nonton bersama adalah salah satu cara yang mereka lakukan untuk merekat kebersamaan di antara personil yang tersisa. Ya pemirsa, sekarang kita udah nyampe bioskop. Benar, kita akan segera menonton. Sebenarnya kita ada apa sih di bioskop ini? Main-main aja, Pak. Oh, Jarang-jarang kan liputan nonton di bioskop. orang kaya. Nonton Bener. Enggak kaya, biasa aja. Semua juga udah pada tahu. Enggak.
Bisma belum datang. Dia nyusul sih katanya, soalnya nggak tahu dia akan datang bersama siapa. Pemirsa nanti bisa saksikan Bisma datang bersama siapa.